Permasalahannya apa? Ini saya istri. Bos, kira-kira nih, lo jawab aja. Iya. Lo kelilit utang udah seizin Allah belum? Udah. Iya. Lo kawin laki bini udah seizin Allah belum? Udah. Heran lo kok dapetnya bininya dia. Heran kalau dapet laki dia. Emang udah ada skenario hidup. Iya. Jadi waktu lo belum lahir itu ada skenarionya. Iya. Nanti lahir dari ibu namanya ini, bapaknya namanya ini. Nanti lahir namanya ini. Nanti punya saudara kandung namanya ini. Nanti tetangganya namanya ini. Sampai lo mati itu udah ada skenarionya. Kayak orang main sinetron. Iya, Makanya bener tuh di Al-Quran tertulis bahwa hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Terus lo mau nolak gak punya utang? Gak bisa. Gue sekarang gak punya utang tapi kan dulu gue utang. Gue nih bos, Iya. pendidikannya riba. Maksudnya gue sekolah. Iya. Ibu gue yang nyokolahin SK-nya di bank untuk nyokolahin gue. Makanya gue lulusan riba. Tapi gue pakai Hammer, tapi gue pakai Robicon, tapi gue berangkat haji, tapi anak yatim gue banyak. Belum tentu yang katanya riba juga zolim bos, ya betul? Iya. Tenang aja, kebetulan kita lagi main sinetron judulnya lo kelilit utang. Gue udah selesai. Gue udah main sinetron dulu sebelum lo. Udah tahu. Dulu gue judul sinetronnya gue terjolimi sama hutang. Jadi orang gue pinjemin duit. Nah gue jadi peran utama, gue minjem duit. Dan gue suruh jadi peran utama gak bayar. Sehingga udah dikejar-kejar gue sama debt collector. Emang ada skenarionya, lu gak mau. Akhirnya keluar ayatnya Allah. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Makanya orang kelilit utang lama-lama mati. Betul? Karena dia mikir. Akhirnya diabetes, dia mikir. Akhirnya sakit imun, dia mikir. Jantung, ginjal, paru-paru mati loh. Harusnya apa? Bersyukur, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Begitu bos. Lo lihat bank-bank BRI, riba. Tapi kok umur panjang tuh BRI dari tahun berapa sampai tahun sekarang? Karena dia bersyukur. Tiap hari ngundang anak yatim gue ngaji. Alhamdulillah. Lu malah saya kelilit utang. Biarin. Ya ntar lo nanti mati lo. Mau mati mau hidup. Ya makanya jangan dipikirin. Udah aja nikmatin. Kan hidup ini panggung sandiwara. Emang yang utang lo doang? Hampir seluruh masyarakat Indonesia utang. Iya. Kenapa? Karena pemimpinnya tukang utang. Makanya kita ikut pemimpin Republik Indonesia. Lo lihat pemimpin Indonesia ngutang semua. Semua ngutang. Makanya rakyatnya ngutang. Bahkan kalau bisa disuruh ngutang sama dia. Tapi kan lo nya nggak mau. Udah biarin aja nikmati nanti lunas sendiri. Utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Orang utang tuh kayak orang bunting. Lo bunting 9 bulan. Baru 3 bulan. Pengen lahiran. Nggak bisa. 9 bulan. Udah nikmatin. Mau mules. Oh, gimana? Mau mual. Udah jalanin sampai 9 bulan ntar waktu lahir. Utang juga begitu. Punya. Ya karena kepikiran itu siapa tagihan tanggal ini tanggal. Pakai mic, gue nggak dengar. Jadi kepikirannya tuh karena tagihannya gitu tiap tanggal. Nggak apa-apa, nanti lo mati kalau lo mikirin begitu. Lo mati dia kawin lagi. Karena Mendingan dia mati aja. Lo yang kawin lagi gue setuju.
Daripada lo yang mati, laki lo kawin lagi, mendingan laki lo yang mati. Lo kawin lagi. Karena Mumpung alat kelamin lo lagi pulen. Udah perang nggak bisa. Buntunya tuh karena kan usaha juga belum ini gitu. Belum stabil gitu. Jadi Lo nggak lihat pengusaha Indonesia kaya raya, Taipan Indonesia, emang dia dari lahir hidupnya enak, sengsara. Lo lihat dong, lo jangan lihat pengen enaknya aja, lo lihat dulu sejarahnya di TikTok kan ada, di YouTube. Siapa lo sebut aja dah orang terkaya di Indonesia. Dulunya apa? Supir angkot. Dulunya apa? Jualan kaki lima sampai kakinya bengkak-bengkak. Sekarang aja jadi orang terkaya. Kenapa? Karena ini menjalanin, mensyukuri dan menikmatin. Kalau lu kan maunya enaknya aja. Nggak bisa lawan. Kalau nggak lu mati. Mati. Kok gitu? Terkungkung. iya. Tekanan. Iya itu yang dirasain. Emang orang Cina-Cina datang ke Indonesia emang pakai baju kemeja, pakai dasi, pakai celana kolor. Tuh Cina-Cina. Sekarang jadi orang terkaya di Indonesia. Kenapa? Ya karena dia orang minoritas dibanding mayoritas, ya betul. Tapi sekarang jadi Taipan. Lu orang mayoritas kalah sama orang Cina, goblok. Udah lawan. Orang itu setan kok. Gimana caranya? Itu lo gak boleh punya sifat 18. Tuh. Nah, Yang di kertas. Semuanya di sini. Sekarang ada semua di lo. Ya masih betul. Kalau lo hilangin sifat 18, utang lo berapa? Gue yang lunasin. Amin. Utang lo berapa? Gue yang lunasin. Tapi hilangin dulu tuh sifat bangsat tuh. Insya Allah. Itu kan sifat bangsat. Insya Keluarin duit gue. Oh, Keluarin duit gue. Ada 900 juta. 1 miliar kurang sejuta. Ya, Sekarang gue mau bayar sama lu gimana? Lu nya juga nggak mau meraktekin. udah dicoba yang dari Kalau saya mah udah Pak Ji. ya. Cuma Iya. yang jadi kendala ini Pak Ji. Kalau Bunuh. kalau saya yang kalau suami itu yang mandi yang tengah malam itu yang Bos, pukul- lo nggak bisa naik bos. Patung kontol gue bawa kesini bos. Buat bunuh nih ibu-ibu. Kalau saya yang ngamali yang alhamdulillah yang itu. Udah ngasih tahu dong. Tapi Pak Ji, tetap aja gitu udah karena- agak lama gitu juga. Bos, utang mesti dilunasin. Kalau nggak lunas lo masuk neraka jahanam. Ya, makanya gitu, itu Pak Pak Haji. Saya Utang tuh- kalau nggak bisa lunas masuk neraka jahanam. Udah. Gue yang lunasin utang-utang lo. Amin, amin. Yang amin, penting lo nggak amin, boleh amin, punya amin, sifat amin, bangsat. amin. Iya. Lu nya punya sifat bangsat. Ngapain gue lunasin tuh? Tuh 2, 3, 4, 5. Tas merah. Semuanya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kalau salah. 7. Mana yang 50 ribuan? Aero situ. Oh. Udah, Oh. saya kepikirannya tuh udah kemana-mana gitu Pak Haji. Alan tak gue yang lunasin. Yang penting lo nggak punya sifat bangsat. Udah. Kalau lo punya sifat bangsat gimana bos? Itu kan sifat nggak ada di Al-Quran bos. Terus kedua lo nangis. Gue nggak takjub lo nangis. Iya. Orang lo yang berbuat kok. Lo yang Terharunya ya mungkin ini udah jalan Allah ya ketemu sama Pak Haji gitu. Ya udah sifat 18 hilangin. Ntar gue yang lunasin utang lo. Utang lo berapa kalau gue boleh tahu? 250. Alah ini jadi banyak nih. Kebanyakan. Tuh 2, 3, 4. Kebanyakan. Ini aja 250 nih. Nih 250. Mana? Nih 250. Tuh udah. Tuh 250 tuh. Banyakan. Udah kerjain dulu sifat 18 lo. Saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan, mau lunasin. Kayaknya nggak ada, gue doang kali. Ya makanya Pak Haji saya sama suami memang Lo kalau nangis, gue nggak takjub. Asli gue nggak nangis, nggak takjub. Buat apa? terharu banget gitu. Saya udah kemana-mana ke saudara, Ah, ke siapa malah. ke rumah sakit sekarang kalau misalkan Iya, Pak saya Haji, tuh udah wah nggak buntu bisa. kalau Udah saya buntu. pulang Pengen dari ini, sini. jual ginjal ngapain juga aja memang Saya katanya. tuh udah Astagfirullahaladzim, buntu Pak setannya Haji. udah. Alah udah jual ginjal aja, gue beli 1 M. Lo jual ginjal lo, gue beli 1 M. Gue beli 1 M, gue lagi nyari ginjal. Tuh kambing gue ginjalnya hilang 1. Ke Pak Haji aja. Jauh-jauh aduh. ampun. Ngapain lo ke rumah sakit? Udah aja ginjalnya gue beli di sini. Kebetulan kambing gue ginjalnya hilang 1. Kambing.
Ya, Jadi benar, lu benar. ilangin dulu tuh sifat 18. Nah, ibu ada berapa tuh dari sifat 18? Ada gak lu semuanya, tuh? Semuanya Pak Haji, semuanya. Malu ilangin. Udah saya malam kasih tahu kayak gimana sebelumnya udah 3 tahun Pak Haji saya dibohongin. Nah bukan curhat juga. Sekarang cuma- lo dibohongin, udah seizin Allah belum? Seizin Allah. Udah. Sekarang lo kawin sama bini lo, udah seizin Allah belum? Iya. Udah. Lo kawin sama suami lo, udah seizin Allah belum? Iya. Udah. Orang itu udah ada naskahnya kok. Iya Pak Haji. Itu kan yang bikin Allah. Betul Pak Haji. Malah lo, kenapa ya hidup gua kok begini? Enggak juga. Goblok. Salah. Orang Iya. udah ada skenario-nya Iya, kok gimana betul. hidup gue ini. Lo tinggal jalanin aja, anggap Iya, aja lo Pak. lagi main sinetron Iya. yang judulnya Kelilit Utang. Betul Pak Haji. Nanti kalau lo bisa membawakan judul sinetron itu, lo akan main sinetron yang berikutnya yang judulnya lebih bagus. Betul. Orang terkaya di Bandung, Amin. orang terkaya di Ciamis, Ya Allah. orang terkaya di kampung lo. Judulnya begitu. Kok gitu Pak Haji? Kan dulu gue main sinetron judulnya orang Haji Dwi Susanto Kelilit Utang. Mobilnya dipinjemin mertua. Tiap bulan mesti bayar cicilan. Sekarang gue lagi main sinetron judulnya apa? Gue punya Hammer, punya Rubicon, punya Velfire, punya Alphard. Tuh film gue yang sekarang. Gue kaya raya, duit banyak. Yang tugas gue ngelunasin utangnya tamu-tamu gue. Amin. Begitu. Ada lagi? Saya terharu banget. Gimana ya bilang? Ya lu ngilangin dulu sifat 18 lo dulu. Lagi mana gue mau ngelunasin utang lo, gue aja. Lo terharu, gue malah benci sama lo. Betul Pak Haji. Lu nangis, nggak boleh. Kan ayatnya gini bos. Iya. Malam aku rubah jadi siang. Iya. Siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin lagi aku bisa. Masa ngelunasin utang lo berdua nggak bisa kata Allah. Gue yang lunasin kata Allah wasilahnya Haji Dwi Susanto. Tapi lo jangan punya sifat bangsat. Ya, semuanya Sifat 18. udah dikasih. Bisa gak lo ngilangin sifat 18? Gak usah lama-lama, seminggu. Ya, Lo mah maunya bertahun-tahun. enggak, insya Allah. Gelo lo. Saya udah ditolong. Ya ini juga atas izin Allah. Saya kesini udah dipertemukan, udah ditolong gitu masalah saya. Ya, pasti saya hilangin, Pak Haji. Hilangin sifat Hilangin, 18. saya pasti hilangin. Begitu bos. Pasti. Terus Pak Haji. Kenapa nih? Bentar ya bos. Ya, siap. Kenapa tamu-tamu RDAY hajatnya lemot? Karena rata-rata tamu RDAY celamitan. Iya. Ngemis. Meminta-minta. Minta dong buat bayar utang. Bayarin dong utang gue. Kata Allah kok begitu jadinya di sininya otaknya cuman utang. Nggak boleh, tapi di sini isinya terkabul. Utang boleh 250 juta. Tapi minta cairnya sama Allah 1 miliar bayar utangnya. 250, 750-nya buat kawin lagi. Selesai. Pak Haji. janji. Allah. Iya. Ajarin. Orang yang dimuliakan sama Allah tidak usah harus bekerja seperti Maryam. Coba lo terangin. Nih lo dengerin nih. Siap. Orang yang dimuliakan Allah tidak harus bekerja. Tidak usah harus banting tulang. Tidak usah harus buka warung. Tapi cukup seperti Maryam. Keponakannya Nabi Zakaria. Yuk. Jadi kenapa Pak Haji menekankan sifat 18 itu harus hilang? Karena itu menjadi penghalang rezeki yang mau datang. Itu kan sifat kotor. Nah, ibaratnya kalau wadah kita kotor, Bapak, Ibu masukkan makanan ke tempat yang kotor enggak? Enggak dong. Mungkin. Harus dibersihkan. Begitu juga hati kita harus benar-benar tidak ada sifat-sifat yang negatif.
Adanya apa? Syukur. Syukur. Apa yang ada sekarang disyukurin. Syukur masih diberi umur panjang. Panjang, ya. Beri kesehatan panjang. Bisa melihat jelas, mendengar jelas, bicara jelas, ngentut juga jelas. Nah, itu. Coba gak bisa kentut. Sekedar kentut saja. Iya, iya. Ini yang disyukuri ini kan kalau dinilai kan mahal. Iya, iya. Lebih dari kira-kira mahal kesehatan itu apa 250 juta. Kesehatan. Nah, itu disyukurin dulu. Nah, untuk bisa dapat itu semua, Pak Haji mencontohkan siapa yang dicontohkan untuk menjadi apa ya, ilmu yang bisa kita menjadi kuat. Itu ada di Al-Quran kisahnya Maryam, ibunya Nabi Isa, keponakannya Nabi Zakaria. Apa ilmu yang kita peroleh dari beliau? Tidak melakukan kegiatan apapun. Dia hanya beribadah di dalam mihrabnya, di dalam kamarnya untuk beribadah. Tidak GoFood, tidak nyangkul, tidak berkebun, tidak masak bahkan. Tapi semua kebutuhannya dicukupi oleh Allah. Maka pamannya Nabi Zakaria yang menjadi pengasuhnya melihat itu semua takjub, terheran-heran. Dari mana ada makanan, ada minuman, ada hidangan, kehidupannya Maryam tercukupi. Orang lain gak bisa masuk, gak ada yang masuk. Tapi kok ada? Penasaran, tanyalah Nabi Zakaria, Maryam, itu semua dari mana kau dapatkan? Kalau Maryam saat itu menjawabnya nggak tahu, maka selesai. Tidak ada ilmu bagi Nggak kita. ada ilmu bagi betul. kita. Buat contohnya nggak ada. Contohnya nggak ada. Nabi Zakaria juga tidak dapat ilmu. Nah, dari itu, alhamdulillah Maryam jawabnya, ini semua berasal dari Allah. Allah yang menjamin semuanya. Dengan saya mendekatkan diri totalitas kepada Allah. Sehingga Nabi Zakaria belajar dari Maryam. Nabi Zakaria sudah uzur, sudah tua. Istrinya mandul, tidak punya anak. Tapi kan harus punya penerus. Perjuangan, harus ada generasi. Maka dengan Maryam yang bisa dikabul oleh Allah dengan seperti itu, tersentuhlah Nabi Zakaria. Saya juga harus seperti kamu. Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya sendiri juga. Akhirnya munajat kepada Allah, totalitas untuk punya keturunan, punya anak. Apa yang kita ambil ilmu dari Maryam seperti itu, ilmu yang kita ambil dari Nabi Zakaria adalah ini. Apa? Allah, saya kan sudah tua. Istri saya mandul. Masa iya saya bisa punya anak? Nah, inilah ilmu RDAY ngambil dari itu. Berarti apa kita? Mikir, komen, ngeluh. Mikirnya apa? Saya sudah tua. Komen, istri saya juga mandul. Ngeluhnya, apa bisa mungkin? Saya sudah usahanya mentok. Utangnya banyak. Dari mana saya bayar? Goblok, kata Allah. Goblok, kata Allah. Gitu kan. Nabi Zakaria kan gitu. Maka Nabi Zakaria juga diteruskan. Udah tua, istrinya mandul, punya anak dari mana? Sama, kebetulan lo ekonomi, dia keturunan. Sama, alasannya sama. Tapi dijawab kan sama Allah. Kamu pasti diberi keturunan. Dijanji, pasti. Lah terus, Mas masih mikir, nanya lagi coba. Manusia. Oh iya udah. Kamu tandanya kalau kamu mau diberi anak oleh Allah, tandanya kamu akan plester mulutmu, tidak bisa berbicara dengan manusia.
selama 3 masa. Udah fokus akhirnya, fokus ke Allah. Sudah nggak ada pikiran, nggak ada komenan, nggak ada ngeluh. Ngeluh. Kalau ini tidak diplester oleh Allah, Ngomong terus. ngomong terus. Mana saya udah sholat sebulan. Mana saya udah bangun jam 00 sebulan. Goblok. Itu kalau makanya Pak Haji, jangan komen, Jangan mikir, jangan ngeluh. tadi Allah seperti itu juga ke Nabi Zakaria. Sudah, tutup mulutmu, jalanin, Syukurin. syukuri, nikmati. Kalau Nabi Zakaria 3 masa. 3 masa. Kalau ke kita 99 hari. Ya, 3 masa. Masa apa itu? Proses pembuahan. Kan harus ada pembuahan. Iya, iya. Terus proses perkembangan, pertumbuhan. Proses ditiupkan roh. Nyawanya roh. Sehingga setelah 3 masa itu terlewati, maka terasalah Mules perutnya. mules. Ada yang bergerak-gerak. Bergerak. Mual-mual. Copot plasternya sudah aman. Nah, apa ucapannya akhirnya? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kalau tidak diplester, Ngomong terus. pasti Mana nih? Mana?